Baiklah, saya akan membahas mengenai kasus dari directive counseling. Di sini adalah 28-year-old woman G2P1 comes to the emergency department for vaginal bleeding. She has had bright red spotting for 24 hours, has no contraction and no leakage of urine. She is at 31 weeks gestation based on her last menstrual period. She has had no prenatal care during this pregnancy. Her first pregnancy ended in uncomplicated spontaneous vaginal delivery at term. Vital signs and fetal heart rate tracing are normal. Physical examination shows non-tender uterus, uterine size consistent with 31 weeks gestation. Pelvic ultrasound show complete placenta previa. The findings are discussed with the patient. The patient says he still wants to have a vaginal delivery. The physician says unfortunately the only safe option for delivery is cesarean delivery. Question: the physician's statement is an example with ethical principle. A. Assisted decision making. B. Directive counseling. C. Informed consent. D. Shared decision making. E. Substitute judgment. Artinya adalah seorang wanita berusia 28 tahun G2P1 datang ke IGD karena pendarahan pervaginam. Pasien mengalami flek darah merah terang selama 24 jam, tidak ada kontraksi, tidak ada cairan ketuban, usia kehamilan 31 minggu berdasarkan HPHT. Pasien belum pernah melakukan pemeriksaan antenatal pada kehamilan ini. Kehamilan pertama berakhir dengan persalinan spontan pervaginam tanpa komplikasi pada usia cukup bulan. Tanda vital dan juga pemantauan denyut jantung janin normal. Pemeriksaan fisik menunjukkan uterus tidak nyeri tekan, ukuran uterus sesuai dengan usia kehamilan 31 minggu. USG panggul menunjukkan placenta previa totalis. Hasil pemeriksaan dijelaskan kepada pasien. Pasien mengatakan bahwa ia tetap ingin melahirkan secara pervaginam. Dokter mengatakan sayangnya satu-satunya pilihan persalinan yang aman adalah persalinan melalui operasi sesar. Pernyataan dokter tersebut merupakan contoh dari prinsip etik yang mana: A. Pengambilan keputusan dengan bantuan. B. Konseling direktif. C. Penolakan setelah mendapatkan informasi. D. Pengambilan keputusan bersama. E. Penilaian pengganti. Jawaban yang benar adalah B. Directive counseling. Penjelasan kasusnya yaitu di sini ini intinya tentang cara dokter memberikan rekomendasi medis. Pada kasus ini pasien ingin melahirkan normal atau pervaginam, tetapi pasien punya placenta previa totalis, yaitu plasenta menutupi seluruh jalan lahir atau serviks. Kalau dipaksa lahir normal, resikonya sangat berbahaya, yaitu pendarahan hebat pada ibu, shock, kematian ibu, gawat janin, kematian janin. Jadi pada placenta previa totalis, pilihan persalinan yang aman adalah operasi sesar karena hanya ada satu pilihan medis yang aman dan juga benar. Dokter boleh memberikan arahan yang tegas. Satu-satunya pilihan persalinan yang aman adalah operasi sesar. Ini disebut directive counseling. Jawaban yang benar adalah D, directive counseling, yaitu directive counseling sama dengan dokter memberikan rekomendasi langsung dan juga jelas karena hanya ada satu pilihan terapi yang paling aman dan juga paling tepat secara medis. Mudahnya, kalau ada banyak pilihan aman, shared decision making. Kalau cuma satu pilihan yang aman, directive counseling. Contoh lain directive counseling yaitu appendicitis perforasi perlu operasi, kehamilan ektopik ruptur perlu tindakan segera, placenta previa totalis perlu seksio cesarea, pendarahan masif yaitu perlu transfusi darah setelah informed consent. Kenapa pilihan lain salah? Yaitu A. Assisted decision making, yaitu assisted decision making artinya pasien tetap mengambil keputusan tetapi dibantu oleh keluarga atau caregiver karena pasien kesulitan memahami informasi. Biasanya pada pasien dengan disabilitas intelektual, gangguan mental yang naik turun, lansia dengan gangguan kognitif ringan, pasien yang butuh bantuan memahami informasi medis. Dalam kasus ini,
pasien sadar, kompeten, dan juga bisa mengambil keputusan sendiri, jadi bukan assisted decision making. Kapan benar? Yaitu misalkan pasien dengan skizofrenia yang kapasitas keputusannya fluktuatif meminta ibunya membantu memahami pilihan terapi, tetapi keputusan akhir tetap dari pasien. B. Directive counseling, yaitu dokter memberikan arahan jelas karena vaginal delivery bukan pilihan yang aman pada plasenta previa totalis. Dokter tidak perlu menyajikan persalinan normal sebagai pilihan yang setara karena secara medis itu berbahaya. Kapan benar? Jika hanya ada satu pilihan yang secara medis aman dan juga evidence-based, dokter boleh berkata dengan jelas, saya sangat merekomendasikan tindakan ini karena ini satu-satunya pilihan yang aman. C, yaitu informed refusal. Salah. Informed refusal artinya pasien menolak terapi yang direkomendasikan setelah dokter menjelaskan diagnosis terapi yang dianjurkan, manfaat terapi, resiko jika menolak alternatif yang tersedia. Dalam soal ini, pasien bisa baru mengatakan ingin lahir normal, tetapi belum sampai pada tahap menolak seksio sesarea setelah informed consent lengkap. Kapan benar? Yaitu misalkan setelah dokter menjelaskan bahwa seksio sesarea diperlukan, pasien tetap berkata, saya mengerti resikonya, tapi saya tetap menolak operasi sesar. Itu disebut informed refusal. D, yaitu shared decision making, yaitu salah. Shared decision making artinya dokter dan juga pasien berdiskusi bersama untuk memilih dari beberapa pilihan yang sama-sama masuk akal secara medis. Contohnya adalah obat A versus obat B, keduanya efektif. Operasi versus terapi konservatif, keduanya masih reasonable. Induksi persalinan versus menunggu bila keduanya aman. Pilihan kontrasepsi yaitu pil IUD, implan, dan juga suntik. Dalam kasus ini, vaginal delivery bukan pilihan aman, jadi tidak boleh dianggap sebagai pilihan yang setara dengan seksio sesarea. Kapan benar? Misalkan pasien dengan mioma uterus simptomatik memilih antara terapi hormonal, miomektomi, atau observasi. Jika semuanya masih bisa dipertimbangkan secara medis, yaitu substitute judgment. Salah. Substitute judgment digunakan ketika pasien tidak mampu mengambil keputusan, lalu keluarga atau surogat mengambil keputusan berdasarkan nilai dan juga keinginan pasien sebelumnya. Dalam kasus ini, pasien sadar dan juga mampu mengambil keputusan sendiri, jadi tidak perlu surrogate decision maker. Kapan benar? Misalkan pasien koma dan juga tidak bisa bicara, keluarga memutuskan tindakan medis berdasarkan apa yang dulu pernah pasien inginkan. Cara mudah menghafalnya adalah shared decision making, yaitu banyak pilihan aman, dokter dan juga pasien memilih bersama. Directive counseling hanya satu pilihan aman sehingga dokter memberikan rekomendasi tegas. Informed refusal itu pasien menolak setelah dijadikan resiko, dijelaskan resikonya. Assisted decision making yaitu pasien dibantu memahami keputusan, tetap pasien yang memutuskan. Substitute judgment yaitu pasien tidak mampu, keluarga memutuskan sesuai nilai atau keinginan pasien. Kesimpulan pada plasenta previa totalis, persalinan pervaginam sangat berbahaya karena hanya seksio sesarea yang aman. Dokter boleh memberikan rekomendasi tegas, jadi prinsip etikanya adalah B, directive counseling.